وسلم وآله وأزواجه وذريته ثم إلى روح مشايخنا خصوصا إلى روح مؤلف الكتاب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه أن الله ينفعنا بأسرار وبركاته ونفعات في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin imamil muttaqin wa qaidil gurril muhajjalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa ikhlasan wa 'amalan walhiqna bi ibadikas salihin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du. Hadratul muhtaram wal mukarram yang senantiasa kita hormati, kita cintai, guru kita Buya Yahya beserta keluarga hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum mata'anallah bituli hayatihim. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada beliau sehat wal afiat, Allah berikan panjang umur, Allah mudahkan segala urusan-urusannya. Yang kami hormati para hadirin jamaah mushalah Baitul Syakur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat dan juga nikmat panjang umur dan juga nikmat kita masih diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kembali belajar dalam kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barakah, Allah berikan ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari kelak bisa menjadi bekal kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih dengan nasihatnya Imam Haddad, yaitu tentang tulul umri, hikmah dari panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa talamidati wa masyayikhi fid daraini ila an qala fatafakkar fi dzalika jiddan asallahu an yanfa'aka bihi wasta'in billahi wasbir wajtahid wa syammir wa badir bil a'malis salihati min qabli alla tajida ilaiha sabila waqtanim fushatal mahali min qabli ayyafja'akal ajalu fa innaka gharadun lil afati wa hadafun mansubun lisihamil maniyati. Masih tentang nasihat nikmatnya panjang umur. Pembahasan sebelumnya Imam Haddad menjelaskan bahwasanya kalau ada orang yang dia berkeinginan atau berharap semoga diberikan panjang umur, tujuannya supaya kalau dia panjang umur nanti bisa beramal soleh, katanya bisa semakin memperbanyak amal ibadah, niatnya begitu. Akan tetapi kalau prakteknya dia jauh dari yang dia niatkan, yang dia harapkan, kenyataannya dia malas beribadah, malah banyak bermaksiat, gak mau melaksanakan taat, maka ucapan dia adalah hanya kebohongan. Itu orang yang hanya dusta, yang hanya berandai beralas-alasan saja. Kalau memang orang niat berharap panjang umur supaya bisa beramal soleh, yang dibuktikan dengan prakteknya. Karena dunia inilah tempat kita beramal. Kesempatan hanya ketika di dunia, ketika umur masih ada. Karena kalau sudah di
alam barzakh, sudah di akhirat, maka sudah tidak ada lagi namanya amal. Kan dunia merupakan darul amal, sedangkan akhirat disebut dengan darul jaza, tempat balasan. Jadi dunia ini merupakan darul amal, tempat beramal, wa taklif, dan juga tempat kita di sini mukallaf. Manusia kan semuanya mukallaf kan, artinya diberikan beban kewajiban, beban ibadah, beban kewajiban, beban meninggalkan maksiat. Darul amal, darul taklif. Nanti kalau di barzakh itu, kalau setelah meninggal dunia urutannya orang masuk ke alam barzakh. Nah, di barzakh itu disebut dengan darul amal, bukan darul taklif. Amal masih bisa dapat ketika di barzakh, tapi sudah nggak mukallaf. Orang sudah nggak wajib sholat, sudah nggak wajib puasa di barzakh, tapi masih bisa dapat amal. Lo gimana caranya? Berarti dapat kiriman amal jariahnya kan, dari sedekahnya, ilmunya, doanya anak-anak yang soleh-soleha. Itu barzakh dar amal, tempat masih bisa dapat amal, masih bisa dikirim pahala, tapi sudah tidak, bukan mukallaf lagi. Nah, nanti ketika hari kiamat tiba, orang sudah semuanya sudah dibangkitkan di alam mahsyar, maka akhirat adalah tinggal tempat pembalasan. Di situ sudah nggak ada amal lagi, di situ sudah nggak ada mukallaf lagi. Maka mumpung kesempatan adalah ketika di dunia tempat kita masih bisa menanam amal-amal kebaikan. Kata beliau, maka dari itu fatafakar fi dzalika jiddan. Oleh karena itu coba renungilah hal ini, renungilah hal tersebut dengan baik. Bahwasanya kalau bukan di dunia ya kapan lagi? Wa asallu an yanfa'aka bihi, semoga Allah memberikan manfaat kepadamu dengan renungan tersebut. Jadi orang kalau tanpa merenung ya nggak akan bisa introspeksi diri kan. Orang bisa muhasabah semakin hari semakin baik, ya semua berawal dari tafakkur. Jadi renungan. Ya tafakkur sa'ah khairun min ibadati sanah. Ya Qadhiyat mengatakan merenung sesaat lebih utama, lebih baik daripada orang beribadah selama 1 tahun. Ya, orang yang beribadah tanpa dibarengi dengan renungan, tafakur, maka ibadahnya gitu-gitu aja. Mungkin bisa jadi semakin hari ibadahnya semakin berkurang, atau mungkin ibadahnya nggak memerhatikan hal-hal yang bisa merusak ibadahnya. Tapi kalau orang ibadah dibarengi dengan tafakur, saya ibadahnya ini sudah seperti apa, umur saya tinggal berapa tahun lagi, sudah dapat apa, sudah bisa mengumpulin apa, maka semakin hari dia bisa semakin lebih baik lagi. Maka pesan beliau, kata Imam Haddad, renungilah mumpung umur kita masih ada, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wasta'in billahi wasbir. Dan juga selain kita merenung, kita juga harus minta sama Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah, wasbir, dan juga bersabarlah. Ya, tentunya dalam urusan beribadah butuh kesabaran, telaten. Karena nggak enak lah, namanya orang ibadah kan nggak enak. Akan merasakan capek, merasakan payah, karena semuanya kaitannya dengan melawan hawa nafsu. Segala kebaikan yang kita lakukan pasti akan bertentangan dengan hawa nafsu. Jadi mungkin di awalnya butuh proses yang pahit lah, capek dulu. Tapi nanti kan lama kelamaan kalau orang ada waktunya nanti bakal merasakan manisnya ibadah. Mungkin awalnya perjalanan awalnya ya capek dulu, capek, tapi nanti pada akhirnya akan merasakan manisnya ibadah. Dan kita lihat, kita sering dengar riwayat bagaimana baginda Nabi SAW, beliau disebutkan sholatnya itu saking lamanya berdirinya dalam sholat, kan hatta tawarramat qadamahu, 2 kakinya Nabi sampai bengkak. Sampai bengkak berarti itu kalau orang biasa pasti sudah capek, nggak kuat. Jangankan sampai bengkak, kita berdiri kelamaan setengah jam sudah capek. Tapi ini Nabi bengkak, ternyata Nabi nggak merasakan kok demikian. Karena saking nikmatnya ibadah, kesakitan tidak kerasa karena sudah merasakan manis ibadah. Ini makom, kedudukan sangat tinggi. Prosesnya kalau kita ya mungkin masih belum bisa menundukkan hawa nafsu, capek sedikit sudah kita jenuh dengan ibadah. Maka disinilah harus sabar. Wasta'in billahi wasbir. Mintalah pertolongan kepada Allah dan juga sabarlah dalam ibadahmu. Wajtahid wasyammir, berusahalah dan bergegaslah. Jadi berusaha juga, sabar dan juga berusaha. Ya, walaupun kalau kita mikir-mikir, wah apakah saya mungkin punya ibadah seperti ibadahnya Kanjeng Nabi yang begitu hebat? Ya, jadi kita nggak dituntut supaya ibadah kayak Kanjeng Nabi sampai bengkak kakinya, ya nggak harus demikian lah. Karena kita punya aktivitas besok paginya. Kita nggak dituntut ibadah kita seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, 40 tahun nggak pernah tidur malam. Jadi sholat subuh dengan wudhu isya.
Itu bukan berarti subuh isyanya di akhir-akhir waktu. Kita juga pernah begitu kok. Ya, subuh tapi dengan wudu isya. Tapi isyanya setengah jam sebelum adzan subuh. Jadi habis sholat isya setengah jam kemudian lalu adzan subuh. Ternyata sholat subuh dengan wudu isya. Tapi isyanya kan di akhir itu. Nah, ini Syekh Abu Bakar bin Salim bertahun-tahunan sholat subuhnya dengan wudu isya, tapi isyanya di awal. Berarti apa? Berarti beliau nggak pernah batal, nggak ada hadas, berarti nggak tidur. Sepanjang malam nggak tidur, hanya ibadah-ibadah, ngisi air di masjid-masjid yang ada di tempat beliau. Ya kita nggak tuntut untuk ibadah sampai sana lah. Itu luar biasa, makom yang sangat tinggi. Minimal kita ngikuti jejak mereka lah. Ada upaya, ada semangat, semakin hari semakin bisa lebih baik lagi. Yang penting ada upaya, ada kesungguhan. Ya, walladzina jahadu finna lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh maka akan kami bukakan jalan buatnya. Wasyamir, bergegaslah, wabadir bil a'mali shalihati, dan bergegaslah kamu dengan amal-amal soleh, min qabli alla tajida ilaiha sabila, sebelum kamu kehilangan kesempatan, sebelum kamu tidak mendapatkan kesempatan untuk amal soleh. Jadi mumpung masih ada kesempatan buat amal soleh, bergegaslah. Kesempatan kita banyak, ada orang diberikan kesempatan oleh Allah dengan hartanya. Maka mumpung masih ada harta, gunakan hartanya buat sedekah, buat infak, berjuang di jalan Allah. Ada orang dikasih kesempatan oleh Allah punya kesehatan, maka mumpung masih ada kesempatan sehat, gunakan sehatnya buat amal soleh. Yang masih punya kesempatan, punya ilmunya, mumpung masih punya ilmu, gunakan ilmunya buat hal-hal yang bermanfaat. Ya pokoknya selama kita masih punya kesempatan, ambil itu peluang, ambil itu peluang tersebut untuk bisa melakukan amal soleh sebelum kelewat, sebelum hilang kesempatan tersebut. Jadi nikmat kita kan banyak, Allah berikan modal kepada setiap manusia banyak buat amal soleh. Ada yang punya modal umur, ada yang punya modal harta, ada yang punya modal sehat, ada yang punya modal ilmu, jabatan, lain sebagainya. Tapi di antara semua modal yang menjadi modal utama apa? Umur. Nanti akan disebutkan oleh beliau. Jadi sekian modal-modal yang kita punya, yang menjadi modal utama ternyata adalah umur. Orang kalau sudah punya, umurnya sudah nggak ada, dia punya harta, dia punya ilmu, semuanya nggak berarti lagi karena sudah meninggal dia. Waqtanim fushatal mahali, dan raihlah kesempatan mahal, kesempatan peluang. Jadi peluang, kamu masih punya waktu, gunakanlah. Min qabli ayafja'akal ajalu, sebelum kamu dikagetkan oleh kematian. Jadi mumpung kematian belum tiba, maka gunakan kesempatan yang ada. Karena kan nggak ada yang tahu kapan ajal kita tiba. Fa innaka gharadun lil afati, kata beliau, karena sesungguhnya dirimu itu adalah menjadi target, menjadi tujuan musibah-musibah. Wa hadafun mansubun li sihamil maniyati, dirimu juga merupakan target yang sangat tepat untuk panah kematian. Jadi setiap orang sudah ketulis ajalnya kapan dan di mana. Setiap orang potensi dia dapat musibah kapanpun di mana saja. Jadi nggak ada yang punya jaminan. Kita nggak punya jaminan. Walaupun orang itu mungkin setiap orang saking hati-hatinya mereka punya asuransi. Ada asuransi jiwa, asuransi ini itulah, tapi kan nggak jaminan. Emang kalau sudah asuransi pasti selamat? Nggak juga. Menyewa bodyguard dengan security yang macam-macam, keamanan yang sangat kuat, nggak jaminan juga. Kalau sudah waktunya kena musibah ya pasti kena musibah. Kalau sudah waktunya meninggal ya pasti meninggal dia. Ya makanya benar kata beliau, setiap dari kita adalah menjadi target musibah dan juga panah-panah kematian. Wa innama ra'su malikal ladzi yumkinuka an tashtariya bihi minallahi sa'adatal abadi hadzal umru. Dan sesungguhnya modal utamamu yang dengan modal tersebut kamu bisa membeli dari Allah Ta'ala kebahagiaan yang selama-lamanya adalah umur ini. Yang tadi kami sampaikan bahwasanya kita punya nikmat kan banyak. Ada nikmat sehat, ada nikmat punya ilmu, ada nikmat punya jabatan, punya harta, apalagi punya kawan, macam-macam, punya keahlian. Tapi di antara semua modal ini yang menjadi modal utama adalah umur. Orang punya harta banyak, kalau sudah umurnya nggak ada, apa bisa bermanfaat hartanya?
nggak bisa. Kecuali ketika dia sebelum meninggal dia sudah nitipkan hartanya di tempat kebaikan, sudah menjadi jariah, sudah menginvest hartanya. Orang punya ilmu sebanyak apapun, kalau orang punya ilmu sehebat apapun, kalau umurnya sudah nggak ada, maka nggak manfaat ilmunya. Kecuali ketika dia masih hidup sudah memberikan manfaat dengan ilmunya, maka nanti menjadi jariah. Keahlian dia pun demikian, kiprahnya dia, sumbangsihnya dia, semuanya pokoknya selama masih umur ada itu bakal bermanfaat setelah meninggal dunia. Tapi kalau sudah meninggal, selesailah ceritanya, ya kan? Maka kata beliau, yang menjadi modal utama untuk kita membeli kebahagiaan selama-lamanya. Jadi sekarang kita ini transaksi dengan Allah Ta'ala. Kita pengen beli surga, kita pengen beli kebahagiaan akhirat yang menjadi kebahagiaan yang tidak ada akhirnya. Apa modal kita? Umur. Ibaratnya kita belanja lah, kita sekarang kulakan. Kita nyari amal kebaikan, kita nyari amal soleh, masing-masing sudah punya modal umur. Dan macam-macam modal yang Allah berikan. Ada yang Allah berikan modalnya banyak, diberikan umurnya panjang, 70 tahun lebih, bahkan mungkin hampir mendekati 100 tahun. Ada yang diberikan modalnya sedikit oleh Allah, cuman jatahnya cuma 50 tahun atau mungkin lebih kurang lagi. Nah, ini masing-masing sudah punya modal, tinggal pandai-pandailah kita ngelola, memanage modal yang Allah berikan untuk bisa transaksi dengan Allah, membeli kebahagiaan kelak nanti di akhirat. Jadi yang untung kan kita juga. Allah nggak merasa kalau transaksi manusia saling menguntungkan kan, antara pembeli dan penjual kan. Pembeli untung dapat barang, penjual untung dapat duit kan gitu. Tapi kalau kita transaksi dengan Allah, Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Jadi kita seakan-akan beli sama Allah surga. Apa kalau untung? Allah nggak butuh dengan amal kita. Kita yang butuh dengan surga, kita yang butuh dengan kebahagiaan ketika di akhirat. Jadi ya kalau pengen dapat yang banyak harus siap keluar modal yang gede juga. Ya makanya dikatakan al jannatu ma hiya balash. Al jannatu ma hiya balash. Balash. Surga itu bukan barang gratis. Ya, semuanya nggak ada yang gratis. Ya kita apalagi sesuatu yang mahal, sesuatu yang indah, hal-hal sepele aja kita butuh ngeluarin duit kok untuk membelinya kan. Apalagi sesuatu yang sangat mulia sekali, yang sangat berharga. Ya, maka modalnya adalah umur ini. Fa iyyaka an tunfiqa awqatahu wa ayyamahu wa sa'atihi wa anfasahu fi ma la khaira fihi wa la manfaata. Maka hati-hatilah kamu, kata Imam Haddad, hati-hatilah, awas, jangan kamu membelanjakan, menggunakan waktumu atau hari-harimu, hati-hati kamu memberikan, menginfakkan, membelanjakan waktu-waktu umur tersebut atau hari-hari umur tersebut dan juga setiap detik dari umur itu fi ma la khaira fihi wa la manfaata, untuk sesuatu hal yang tidak ada kebaikannya atau tidak ada manfaatnya. Ini bakal merugi. Orang yang membuang-buang waktunya dengan sia-sia maka kelak bakal merugi dia. Ya, kita jangan kalahlah sama slogannya orang di luar Islam. Mereka mengatakan waktu itu adalah uang, ya kan? Waktu itu uang berharga, itu mereka. Ya, karena mereka orientasinya adalah kan duit. Maka setiap detik bagi mereka menghasilkan duit, rupiah, dolar dan seterusnya. Kalau kita enggak, kita punya slogan al-waqtu kas-saif. Waktumu seperti pedang, illam taqta'hu qata'ak. Kalau kamu tidak memotong, maksudnya kalau kamu tidak menggunakan dengan sebaiknya qata'ak, maka waktu itu akan membuatmu celaka sendiri. Ya rugi, celaka dan seterusnya. Ya, al-waqtu nafis fala tasrifu illa linafis, kata Imam Syafi'i. Waktu itu adalah barang berharga, barang mulia, maka jangan kamu gunakan kecuali untuk hal yang mulia juga. Fayatulu tahassuruka, maka hati-hati kamu membelanjakan waktu-waktu dari umurmu, hari-harinya, jam-jamnya, detik-detiknya untuk sesuatu yang tidak ada kebaikan atau manfaatnya, maka nanti yang terjadi fayatulu tahassuruka, maka niscaya penyesalanmu akan tidak ada ujungnya. Kapan? Ya nanti kalau sudah di akhirat. Itu penyesalan yang tidak ada akhirnya. Wa ya'dhumu asafuka ba'dal maut, dan penyesalanmu akan berlipat-lipat, akan besar sekali penyesalanmu setelah mati. Idza arafta qadral faiti wa tahaqqaqtahu, kalau kamu mengetahui dan memastikan
betapa berharganya waktu yang sudah kebuang dengan sia-sia itu. Ya, mungkin orang kalau di dunia itu ketika dia menyesal akan sebuah hal, selama dia masih hidup dia masih bisa mengejarnya, masih bisa diqodokkan, masih bisa digapai lagi. Contoh misalnya mungkin orang yang masa mudanya dihabiskan buat foya-foya lah, misalnya katakan foya-foya, dia nggak pernah belajar, nggak pernah menuntut ilmu. Kemudian di masa tua dia nyesal, ya Allah, ruginya diriku dulu masa muda kenapa nggak mau belajar Quran, kenapa nggak mau ngaji, sekarang tua kesulitan buat baca Quran, nyesel dia. Nah, selama dia masih punya umur masih bisa dikejar itu penyesalannya. Ya sudah, mulai sekarang saya bakal berusaha, saya pengen ngaji, berusaha untuk belajar, nanti dia bakal bisa ngaji akhirnya kan. Jadi masa lalu dia sesali, tapi selama dia masih punya umur masih bisa dikejar, ya kan. Nyesel dia, ya Allah, dulu kenapa ketika masa muda saya nggak pernah jaga kesehatan, sekarang masa tua tinggal sakit-sakitan. Tapi kan masih bisa dikejar. Kalau gitu saya sekarang harus bisa berupaya merubah pola hidup, pola makan. Minimal yang tadinya sakit sedikit-sedikit semakin pulih lah. Artinya selama masih hidup dia masih, penyesalan sih ada, tapi kalau dia masih hidup masih bisa dikejar itu, masih bisa digapai lagi apa yang sudah kelewat, ya kan. Termasuk amal soleh. Mungkin kita pernah punya amal soleh yang jarang kita lakukan, kelewat banyak di masa lalu, atau mungkin maksiat yang sudah kadung banyak. Selama masih punya amal, masih punya umur, kesempatan masih, maka peluang tobat masih ada. Ya kan, kayak ceritanya yang sangat masyhur, kisahnya apa itu, orang yang membunuh 99 orang. Karena ceritanya orang membunuh 99 orang. Banyak, satu jiwa yang dibunuh kan sudah sangat gede dosanya. Bagaimana nih 99? Lalu dia merasa menyesal, pengen taubat, datanglah. Awal datang dia salah datang ke orang. Datangnya kepada orang yang nggak berilmu, orang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Ketika didatangi, wahai syekh, saya pengen taubat, saya punya dosa begitu besar. Apa dosamu? Saya telah membunuh 99 orang. Masih adakah kesempatan untuk bertaubat untuk diriku? Karena ini orang nggak punya ilmu, hanya ahli ibadah, kata dia, nggak ada. Dosamu sudah sangat besar, sudah kamu nggak ada harapan buat taubat. Kesel dia, marah, dibunuh sekalian orang yang tadi. Nah, jadi ahli ibadah tadi yang ngasih nasihatnya malah bukan nyemangatin, wah tambah dibunuh. Genaplah 100 orang yang dia bunuh. Kemudian nyari lagi, dia harus nyari seorang guru yang bisa menunjukkan jalannya. Ternyata yang kedua tepat, dia datang kepada seorang alim, orang yang ngerti ilmunya. Cerita dia, saya sudah punya dosa sangat besar, 99 orang saya bunuh, satunya adalah seorang ahli ibadah. Adakah kesempatan taubat untuk diriku? Kata orang alim ini, ya sangat terbuka peluang untukmu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat. Asalkan taubat dengan sungguh-sungguh, pasti akan Allah ampuni. Tapi kamu harus ada langkah yang harus kamu ambil. Apa itu, wahai syekh? Kamu sekarang pergi ke tempat ini. Di sana banyak orang ahli ibadah, bergaulah kamu dengan mereka. Jadi harus tinggal di lingkungan yang baik biar terpengaruh dengan orang-orang baik. Pergi ke sana. Di sana orang masya Allah ahli ibadah, pergi ke sana. Berangkatlah dia menuju tempat yang diarahkan oleh guru tadi. Tetapi sampai di tengah perjalanan ternyata ajal menjemputnya. Ini masih baru niat pengen taubat, pengen ikut ibadah dengan orang soleh, hanya menyesal. Ternyata keburu meninggal, belum sempat beramal dia. Akhirnya di situ sedikit terjadi rebutan antara malaikat rahmat dengan malaikat yang siksa. Kata malaikat, wah ini orang ini banyak dosanya, sudah biar dia ikut saya untuk disiksa. Kata malaikat rahmat, oh tidak, ini sudah niat kebaikan, dia sudah nyesel, maka dia dapat ampunan dari Allah. Tidak, wah rebutan. Datanglah penengah di antara keduanya, diukur saja lebih dekat mana tempat dia meninggal dengan tempat asalnya, dengan tempat yang dia tuju sekarang, tempat kebaikan tersebut. Ternyata setelah diukur-ukur, tempat dia meninggal lebih dekat menuju tempat yang dia ingin taubat di situ. Akhirnya diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Hanya baru niat pengen taubat, baru menyesal. Inilah taubat yang sesungguhnya. Kan Nabi mengatakan at-taubatu an-nadamah. Taubat yang benar itu ya penyesalan dulu, diawali
penyesalan ini baru sudah menyesal, diterima taubatnya oleh Allah, terhapuslah semua dosa. Jadi artinya orang mungkin menyesal dari apa yang sudah terlewat di masa lalu, tapi selama dia masih punya umur masih ada kesempatan. Tapi kalau sudah di alam barzah, kalau sudah di akhirat, maka penyesalan itu nggak ada ujungnya, terus akan berkepanjangan. Nanti Imam Haddad akan menceritakan mungkin nanti orang itu di akhirat itu ahli neraka, dia lebih milih matilah. Sudahlah mati aja lah saya, tapi nggak ada mati lagi di akhirat. Kayak orang kan kalau di dunia putus asa, apa yang dia harapkan? Pengen mati, bunuh diri kan. Aduh saya menyesal, buat apa saya hidup? Tidak ada artinya hidup lagi, nggak ada gunanya, mati aja. Walaupun ini salah bunuh diri, tetapi dia merasa kalau mati maka masalah selesai kan gitu. Ya kan, dia kan banyak orang sudah saking mentoknya putus asa, dia merasa sudahlah saya mati aja. Dia merasa kalau mati selesai urusan. Ya nanti pun ahli neraka ya begitu mereka. Sudahlah saya pengen mati aja, disiksa sudahlah jangan siksa, matiin saya aja. Ternyata setelah dia mati Allah bangkitkan lagi dia, disiksa lagi. Sudah pengen mati aja, mati dia, tapi hidup lagi, disiksa lagi, nggak ada ujungnya. Waliyadzubillah. Itulah ya, jadi penyesalan naudzubillah yang tidak ada akhirnya. Waqad warada annahu tu'radu 'alal insani fid daril akhirati sa'atu ayyamihi wa layalihi fi hayatil khazaini. Dan telah datang riwayat bahwasanya nanti di akhirat akan disodorkan kepada setiap orang. Apa yang disodorkan? Sa'atu ayyamihi, waktu-waktu ketika dia di dunia, waktu siangnya, waktu malamnya, setiap detiknya itu nanti akan diberikan, disodorkan dalam bentuk fi hayatil khazain, dalam bentuk lemari kayak ada kotak. Jadi nanti waktu kita ini yang sudah kita habiskan dari mulai kita lahir sampai meninggal dunia, itu nanti berbentuk seakan-akan seperti lemari. Ini lemari satu, mungkin hari pertama lahir, hari kedua, hari ketiga, sampai nanti hari ajal menjemput, akhir harinya, yaitu ketika hari kematian. Kulla yaumin wa lailatin arba'un wa ishruna khizanatan bi adadi sa'atiha. Setiap hari itu, jadi setiap hari yang selama 24 jam. Kan sehari kita punya waktu 24 jam. Berarti 24 jam ada 24 lemari. Jadi ada 24 lemari, 24 lemari. Wallahu alam kayak apalah nanti gambarnya. Pokoknya ini yang digambarkan oleh Imam Haddad sesuai dengan hadis. Kemudian fayrasa atallati amila fiha bi taatillah khizanatan mamlu'atan nuran. Ketika dia melihat waktu yang pernah dia gunakan untuk amal soleh, untuk ketaatan, maka dia melihat waktu tersebut berupa sebuah khizanah, sebuah lemari yang mamlu'atan nuran, yang terisi cahaya. Jadi terang lemarinya, indah lemarinya. Jadi kayak apa ya? Kayak lemari ya, kayak kotak-kotak itu. Wallati amila fiha bimaksiatillah mamlu'atan zulmatan. Waktu yang dia isi dengan maksiat itu terpenuhi dengan kegelapan, gelap. Wallati lam ya'mal fiha bi ta'atin wala maksiatin yajiduha farighatan la syai'a fiha. Waktu yang dia tidak gunakan untuk maksiat, tidak gunakan untuk ibadah, hal-hal yang sia-sia, ternyata dia dapat ini kosong, nggak ada isinya. Jadi kalau waktu yang digunakan untuk ibadah isinya cahaya terang, waktu yang digunakan untuk maksiat isi lemarinya gelap, waktu yang digunakan untuk hal-hal yang tidak ada gunanya ya kosong, nggak ada cahaya, nggak ada gelapnya. Tetapi faya'zumu tahassuruhu idza nazara ilal farigati. Ternyata orang tersebut menyesal, besar penyesalannya ketika melihat kepada yang kosong. Ya kan? Jadi ngelihat yang kosong aja itu sangat besar penyesalannya. Bagaimana ketika melihat yang isinya yang isinya jelek tadi, yang terisi dengan kegelapan tadi. Faya'zumu tahassuruhu idza nazara ilal farigati, maka akan besar penyesalannya ketika dia melihat kepada lemari yang kosong tadi, alla yakuna amalun fiha bi taatillah, di mana tidak ada amal di waktu tersebut, amal untuk ketaatan kepada Allah, fayajiduha mamlu'atan nuran, maka nanti bisa dia dapati lemari tersebut terpenuhi dengan cahaya. Artinya
orang itu ketika ngelihat lemari yang kosong tadi, dia nyesal, ya Allah, kok kosong ini, nggak ada isinya. Coba andaikan dulu ketika masih di dunia saya gunakan untuk ibadah, ini pas yang kosong terisi dengan cahaya. Itu yang kosong aja disesali. Bagaimana kalau isinya adalah isinya adalah kegelapan? Ya. Wa amallati yajiduha mamlu'atan zulmatan falau qudiya alaihi an yamuta inda nazari ilaiha minal asafi wal hasrati lamata. Maka tadi yang kami sebutkan, adapun lemari yang terisi dengan kegelapan, tadi kan dia nyesel, ya Allah nyesel ini lemarinya kosong nggak ada isinya, nyesel itu. Nah, lalu bagaimana kalau dia ngelihat lemarinya isinya kegelapan? Adapun kalau dia dapati lemarinya terisi dengan kegelapan, maka yang dia harapkan adalah falau qudiya alaihi an yamuta, andaikan dia bisa mati, andaikan ditakdirkan dia bisa mati, inda nazar ilaihi, ketika melihat itu, minal asafi wal hasrati lamata, maka dia pasti mati. Dia pasti mati tuh. Saking syoknya atau saking berharap sudahlah mati ajalah gitu. Lamata, pasti dia mati. Ghaira annahu la mauta fil akhirati, hanya saja nanti kalau sudah di akhirat tidak ada lagi kematian. Ya, jadi begitu pentingnya, begitu berharganya waktu yang kita miliki ketika di dunia. Ya, sampai-sampai disebutkan dalam riwayat lain bahwasanya ahli surga, mereka ahli surga masih menyesal. Mereka menyesali waktu yang sudah mereka lewatkan sia-sia. Ahli surga ini masih nyesal. Kenapa mereka masih nyesal? Kan mereka sudah di surga, sudah enak, dapat nikmat. Kenapa kok masih menyesal ahli surga? Ya, coba andaikan dulu ketika di dunia mereka lebih rajin ibadah lagi, maka makomnya pasti lebih tinggi lagi. Maka nanti pangkatnya pasti lebih gede lagi, kan lebih tinggi lagi. Nikmatnya pasti lebih banyak lagi. Ya, nanti pasti akan berbeda-beda. Tingkat pangkatnya nanti setiap hamba akan berbeda-beda. Kan surga punya tingkatan kan, ada surga paling tinggi bersama Kanjeng Nabi SAW, surga Firdaus. Ya, semoga kita dikumpulkan di surga tersebut bersama Nabi. Itu paling tingginya surga. Bawahnya ada lagi sampai surga yang paling rendah. Ya, tapi walaupun surga paling rendah juga ini sudah luar biasa nikmatnya. Ini sudah VIP-nya, super VIP dunia lah. Walaupun surga paling bawah. Ya. Tapi mereka pasti nyesal nanti dengan adanya pangkat yang berbeda-beda, nyesel. Waduh, teman saya, saudara saya, dia lebih atas pangkatnya, lebih tinggi. Aduh, enaknya ya Allah. Coba dulu saya di dunia lebih rajin, saya pasti bisa nyusul dia di pangkat tersebut, di tingkat itu. Itu ahli surga masih ada nyesalnya sedikit lah. Ya, bagaimana dengan ahli neraka? Tadi mungkin ahli neraka nyesalnya dia sudah pengen mati aja lah, sudah saya pengen mati. Sudah, tolong jangan siksa saya dengan dipotong lidahnya, jangan siksa dengan disetrika punggungnya. Udahlah, matiin aja lah sekalian. Ya, nanti bakal mati dia. Saking pedihnya siksa neraka, mati. Tapi setelah mati dia hidup lagi, biar merasakan perih lagi. Mati dihidupin lagi, biar ngerasain siksa lagi, dan seterusnya. Sampai kapan? Kalau yang dia abadal abidinnya berarti nggak ada ujungnya. Waliyadzubillah. Semoga Allah selamatkan kita semuanya. Fal amilu bi taatillah yakunu fiha farihan mughtabitan ala dawami. Maka orang yang beramal dengan ketaatan kepada Allah, yakunu fiha, maka dia ketika di akhirat itu ya farihan mughtabitan ala dawam, dia senantiasa gembira. Dan dia mughtabit, dia berharap lebih lagi. Semoga dapat lebih lagi. Itu ahli surga. Yazidu farahuhu wa ghtibatuhu ala mamaril ayyam. Semakin hari semakin bertambah kegembiraannya. Wal amilu bi ma'siyatillahi tarihun magmumun. Adapun orang yang dulunya ketika di dunia melakukan maksiat, maka dia pasti sumpah. Dia menangis, dia menyesal, sumpah, la yazalu yazdadu tarahuhu wa ghammuhu ila ghairi nihayatin. Kesedihannya, penyesalannya setiap hari bertambah. Sampai kapan? Sampai batas yang tidak ada akhirnya. Jadi sudah sampai nggak ada ujungnya. Penyesalan yang tidak ada akhirnya. Fakhtar li nafsika rahimakallahu, maka pilihlah untuk dirimu, semoga Allah merahmati kita semuanya. Madumta fi daril ikhtiyari, selama kamu masih berada di tempat pilihan. Tempat pilihan itu mana? Ya ini dunia. Tempat kita milih di dunia.
pilihlah untuk dirimu apa yang dipilih, ma yanfa'uha wa yarfa'uha, sesuatu yang kiranya bisa memberikanmu manfaat dan bisa mengangkat derajatmu. Maka mumpung kita masih punya pilihan, pilihlah sesuatu yang baiklah gitu bahasanya. Gampangnya begitu. Nanti kalau sudah di akhirat kita nggak punya pilihan lagi. Kan kalau di dunia masih punya pilihan. So, ini pintu buat ibadah, ini jalan buat kebaikan sini, ini jalan maksiat ke sini. Silahkan pilih yang mana, terserah. Nanti tinggal menerima resiko sendiri, harus siap. Ini sesuatu, ini uang. Kamu punya pilihan, uangmu bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk maksiat. Kamu punya pilihan, bebas milih. Tapi nanti masing-masing ada resikonya. Kamu punya nikmat sehat, terserah gunakan buat apa, punya dua pilihan. Gunakan sehatmu untuk hal yang manfaat atau untuk hal yang tidak manfaat. Apalagi maksiat, silahkan pilih. Tapi nanti masing-masing punya resikonya kan. Itu dunia, tempat darul ikhtiar, tempat pilihan. Tapi nanti fa innaka law qad mutta kharajal amru an ikhtiyarik. Kalau kamu sudah meninggal, maka sudah keluar perkara dari